Maybe I can. Cloud jump. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain 3 alur cerita spesial sekaligus nih dari kisah si Raja Kera Sun Wukong. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Selama ribuan tahun Sang Buddha mengawasi alam semesta dan para dewa abadi di kayangan, hingga mengawasi urusan duniawi, serta siluman berada di sekitar manusia dan sang naga yang menguasai lautan. Semuanya kehidupan seimbang nih. Para manusia menghormati dewa dan menuruti peraturannya. Tapi di suatu malam sebuah batu ajaib melahirkan makhluk kuat nih, seekor kera sakti. Inilah awal dari masalah yang akan mengacaukan keseimbangan dunia. Kera sakti ini bisa mengeluarkan sinar merah dari matanya hingga menembus dunia kayangan. Hal itu diketahui oleh Kaisar Langit dan meminta Buddha menyingkirkan kera tersebut. Namun sang Buddha memberitahu Kaisar bahwa kera itu sangatlah kuat dan mempunyai takdir yang sangat penting. Lalu meminta Kaisar untuk membiarkan kera itu menjalankan kehidupannya. Lalu kera itu masuk ke dalam hutan bertemu dengan anak kera lainnya. Terlihat dia ingin merasakan kasih sayang dari ibu kera. Namun tidak ada satupun nih kera yang menyukainya. Hingga kera sakti mencari perhatian para kera dengan mengambil kelapa yang banyak. Namun kakek kera menolak kehadirannya karena dia berbeda dengan kera lainnya. Mendengar itu, kera sakti tidak terima, yang membuat kekacauan hingga membuat para kera kecil bertengkar hingga keluar dari zona aman. Tiba-tiba muncullah siluman dari balik air terjun nih menangkap salah satu anak kera. Karena kejadian itu membuat para kera murka kepada kera sakti dan mengusirnya dari sana. Setelah itu kera sakti kembali nih ke tempat tinggalnya, bertekad untuk berlatih melawan siluman itu hingga dia tumbuh dewasa yang sudah ahli bela diri. Suatu hari dia melihat siluman yang suka menculik anak kera masuk ke hutan. Kera sakti mencoba memperingati mereka, namun sang siluman sudah sampai. Di situ kera sakti melawannya namun gagal dan siluman berhasil menculik anak kera. Setelah kejadian itu, dia berjanji nih akan menyelamatkan anak kera tersebut. Namun sebelumnya dia akan mencuri senjata yang ada di bawah laut tempat tinggal naga yang diberitahu si kakek kera. Di sisi lain terlihat tiang besar nih di kerajaan naga yang sudah berdiri sejak dahulu kala, yang berguna untuk menstabilkan umat bumi. Jika tiang itu dicabut akan muncul bencana besar nantinya. Tidak lama si kera sakti sampai di dasar lautan dan melihat tiang besar menyala. Tiang itu berbicara dengan kera sakti dan mengatakan bahwa dia sudah menunggu 5.000 tahun untuk menemukan makhluk terkuat. Mendengar itu, kera sakti merasa dirinya lah makhluk terkuat dan tiang itu akan menjadi senjata terkuatnya. Lalu dia mencabut tiang tersebut. Naga sangatlah marah melihat tiangnya dicuri oleh seekor kera. Lalu dia melaporkannya kepada Kaisar Langit, namun Kaisar Langit tidak menanggapinya. Di situ naga pun akan mengambilnya sendiri. Sementara itu kera sakti sudah mendapatkan senjata tongkat terkuat milik naga. Dia memasuki sarang siluman yang ada di balik air terjun, lalu melihat kera kecil dalam kerangkeng. Kera sakti bergegas nih untuk menyelamatkan kera kecil itu. Hingga siluman datang. Lalu tongkat itu membantu kera sakti melawan siluman. Awalnya kera sakti tidak mengerti nih cara kerja tongkat tersebut. Greer, stop, stick. Wait, what are you doing? Hingga akhirnya kera sakti berhasil mengalahkan siluman dan mengirimnya ke hadapan Kaisar Langit. Setelah itu para kera mengakui kekuatan kera sakti sebagai pahlawan. Tapi sayangnya di sini kakek kera tetap tidak menyukai kera sakti yang dianggapnya tidak pantas memegang senjata tongkat itu, yang seharusnya dipegang oleh salah satu dewa abadi. Mendengar hal itu membuat kera sakti mempunyai ide nih untuk menggapai menjadi dewa abadi dan akan mengalahkan 100 siluman untuk menarik para dewa.
Semenjak itu, Kerasakti melawan para siluman dengan berbagai rupa. Hingga dia berhasil nih membasmi 99 siluman. Tinggal satu siluman lagi yang harus dikalahkan. Dia mendatangi sebuah desa petani. Para warga bersembunyi dari siluman yang berkeliaran. Di situ terlihat para warga tidak menyukai kehadiran Kerasakti karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah dewa abadi untuk membasmi siluman di sana. Tapi muncullah gadis kecil bernama Lin yang menyukai kehadiran Kerasakti dan percaya atas kemampuannya. Lalu meyakini para warga nih hingga akhirnya mereka setuju dibantu oleh Kerasakti. Namun di situ Kerasakti meminta imbalan. Jika dia berhasil mengalahkan siluman api di sana, dia meminta sang pemimpin desa untuk membuatkan upacara kenaikan untuknya yang telah mengalahkan 100 siluman. Lalu menarik perhatian dewa abadi agar menjemputnya. Kemudian di situ pemimpin desa pun setuju. Lalu Kerasakti bertemu siluman api yang berwujud anak kecil. Lalu dia menghajarnya karena menculik anak pemimpin desa. Siluman itu pun menunjukkan wujud aslinya bernama Gadis Merah. Kerasakti pun melawan siluman Gadis Merah yang dianggapnya mudah dikalahkan karena sangatlah kecil untuk ukuran siluman yang dilawannya selama ini. You're doing great. Now, you're gonna be famous. Pertarungan mereka membuat siluman Gadis Merah mengeluarkan api yang membuat desa hampir terbakar. Hingga akhirnya Kerasakti berhasil mengalahkan siluman Gadis Merah dengan jatuh ke perangkapnya ke dasar tanah. Bukannya merasa senang atas kemenangannya, para warga malah kesal melihat desa mereka habis terbakar. Tapi tidak dengan Lin nih yang senang melihat keberhasilan Kerasakti dan menawarkan diri untuk menjadi asistennya. Namun di situ Kerasakti tidak mau karena dia tidak membutuhkannya. Setelah itu sesuai perjanjian, pemimpin desa membuat acara untuk keberhasilan Kerasakti. Meskipun para warga tidak senang karena desa mereka terbakar. Lalu dalam acara para anak kecil menyanyikan lagu untuk Kerasakti. Dari kejauhan sang naga melihat itu dan menuju desa. Setelah itu Kerasakti menunggu dewa menjemputnya nih. Namun yang muncul sebuah petir bersamaan dengan naga. Dia mau mengambil kembali tongkat miliknya. Di sini naga laut kaget mengetahui tongkatnya bisa berbicara karena selama ini dia tidak tahu. Di sisi lain, kedua anak buah dragon diam-diam mengambil tongkat tersebut hingga mereka ketahuan oleh Kerasakti yang mengejar mereka. Kerasakti berhasil merebut tongkatnya kembali. Lalu dragon dan juga anak buahnya jatuh ke danau. Setelah itu Kerasakti akan ke dunia alam roh untuk mencari tahu nih cara menjadi dewa abadi. Mendengar itu, Lin menawarkan diri untuk membantunya. Sang tongkat pun setuju karena mereka membutuhkannya untuk membaca petunjuk di alam roh nanti. Lin pun senang menjadi asisten Kerasakti hingga mereka sampai di kuburan. Lalu menyiram pasir ke tubuh mereka sebagai penyamaran mereka. Kemudian menggunakan tongkatnya masuk ke alam roh. Lin tidak menyangka dia berada di alam roh tempat manusia berkumpul setelah mati. Lalu mereka bertemu dengan dewa dunia arwah dan meminta buku kehidupan. Namun sayangnya ditolak oleh sang dewa dan meminta mereka menyerahkan formulir kematian. Lalu Kerasakti meminta Lin untuk meyakinkan sang dewa. Dia menceritakan kisahnya yang tewas mengenaskan. Mendengar itu dewa percaya dan memberikan akses masuk ke ruangan buku kehidupan. Setelah itu kembali bertemu dengan Kerasakti yang berhasil masuk berkat pengalihan Lin. Kemudian Kerasakti meminta Lin mencari buku kehidupannya. Tapi ternyata mereka ketahuan oleh dewa yang membuatnya marah karena mereka masih hidup dan dilarang berada di sana. Dewa alam roh menggandakan dirinya untuk menyerang Kerasakti. Tidak mau kalah, Kerasakti juga bisa menggandakan diri. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Sementara itu Lin berhasil menemukan buku kehidupan mereka dan membaca milik Kerasakti yang tidak memiliki keluarga satupun. Mendengar itu Kerasakti malah senang dia Kerasakti satu-satunya.
Setelah itu, Kerasakti mencoret namanya dari buku kematian agar hidup menjadi abadi. Setelah itu Dewa Alam Roh melapor ke Kaisar dan Kerasakti baru mengetahui bahwa dia setengah abadi dan bisa mati. Tidak sengaja Dewa Alam Roh memberitahu buku kehidupan kekal. Dengan cepat menyuruh Lin mencuri buku itu dan mereka kabur dari Alam Roh. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari Alam Roh. Kemudian Lin membacakan buku itu bahwa cara untuk menjadi kekal abadi harus memakan persik ajaib yang berada di sebuah kebun. Lin butuh waktu untuk membaca peta keberadaan kebun tersebut. Lalu dia diam-diam menghubungi naga yang ternyata Lin ini adalah suruhan naga untuk merebut tongkat itu dari Kerasakti. Dengan imbalan akan memberikan hujan untuk desanya. Lin melaporkan bahwa Kerasakti ingin menjadi dewa abadi. Kemudian naga akan membuat kebun persik tipuan untuk menjebak Kerasakti. Setelah itu Lin dan Kerasakti menuju kebun persik. Di sisi lain naga bersiap menugaskan dua anak buahnya untuk menyamar menjadi lebah yang akan memberitahu buah persik abadi berada di pohon yang bercahaya. Yang sebelumnya sudah diracuni naga nih untuk membuat Kerasakti pingsan. Tidak sengaja dua anak buah naga menjatuhkan lampu yang membuat arah cahaya berpindah ke pohon lain. Tidak lama Kerasakti tiba nih, kemudian disambut dua lebah dan memberitahu pohon persik abadi yang berada di pohon bercahaya. Dengan cepat Kerasakti memakannya namun tidak ada reaksi apapun. Lalu dua lebah mengambil persik di pohon satunya yang ternyata beracun. Kerasakti ikut memakan buah persik itu yang membuatnya halu. Melihat rencananya berhasil, naga menghampiri Kerasakti untuk mencuri tongkat tersebut. Tapi dia dicekoki buah persik oleh Kerasakti yang membuatnya ikutan halu. Akhirnya naga dan kedua anak buahnya menjadi halu kembali ke lautan. Lin yang melihat rencana naga gagal mau mengambil tongkat itu mumpung Kerasakti pingsan nih. Namun tidak lama dia sadar dan menyadari bahwa buah persik itu belum menjadikannya abadi. Setelah itu, sang tongkat memberitahu cara lain dengan menunjukkan gambar di buku abadi, yaitu Ratu Wangmu, sang penyihir kerajaan, di mana ada sebuah lab untuk membuat eliksir keabadian. Di situ Kerasakti senang nih, ada harapan untuknya. Setelah itu dia mengajak Lin menggunakan tongkatnya ke dunia kayangan. Setelah itu mereka memasuki rumah Wangmu yang di dalamnya penuh ramuan eliksir. Tidak sengaja Kerasakti menghirup ramuan yang membuatnya menjadi kera kecil. Tingkahnya berubah menjadi manja kepada Lin. Hal tersebut membuat Lin merasa kasihan kepada Kerasakti yang tidak punya keluarga ataupun teman. Namun Lin tidak ada pilihan lain meninggalkan Kerasakti lalu mencuri tongkatnya. Tapi Kerasakti kembali ke tubuh semula namun tidak mengingat bahwa Lin mau meninggalkannya. Kemudian Lin membacakan panduan cara membuat ramuan keabadian. Tiba-tiba Wangmu muncul nih mempergoki mereka. Kerasakti pun melawan Wangmu sambil mengambil botol ramuan untuk diberikan ke Lin yang sedang membuat ramuan keabadian. Let's go! Alright, what's next? Yes. Yeah. Call yourself a... Lalu Lin mengaduknya menggunakan tongkat Kerasakti. Setelah selesai, Kerasakti yang mau minumnya digagakan oleh Wangmu yang membuat ramuannya lenyap. Setelah itu Kerasakti terpental nih keluar angkasa. Lin yang sendirian memohon kepada Wangmu, dia hanya ingin mencuri tongkat Kerasakti. Di situ Wangmu pun menyuruh Lin pergi membawa tongkat sebelum Kerasakti kembali. Saat Kerasakti kembali dan diserang oleh Wangmu, Lin tidak tega nih dan kembali ke sana memberikan tongkat itu kepada Kerasakti yang tidak berdaya. Ternyata di ujung tongkatnya masih ada sisa ramuan yang membuat Kerasakti sekarang menjadi abadi. Serangan Wangmu malah membuat tubuhnya makin kuat dan abadi. Dia menantang melawan para dewa abadi nih. Lin yang tidak mau Kerasakti melawan para dewa menarik perhatian Kerasakti dengan melompat dari dunia kayangan. Di situ Kerasakti pun menyelamatkan Lin. Di sini Lin menyadari bahwa Kerasakti peduli dengannya. Namun di situ Kerasakti mengelak dan menyombongkan diri bahwa dia akan mengalahkan para dewa.
Kemudian Lin memberi saran untuk menggunakan kekuatan dan abadi dengan membantu desanya yang kelaparan untuk menolong banyak orang. Namun Kerasakti tidak ingin melakukannya. Mendengar itu Lin kecewa nih, ditambah dia semakin sedih mengetahui isi buku kehidupannya yang bertulis Lin hanya gadis petani biasa yang selalu gagal. Setelah itu Lin memberi tantangan kepada Kerasakti untuk bertahan nafas di dalam air lebih lama. Kerasakti pun membuktikannya dan langsung bersemedi di dalam air. Akhirnya kesempatan itu digunakan Lin mencuri tongkat Kerasakti, kemudian memberitahu naga laut untuk menjemput tongkat tersebut. Kedua anak buah naga dengan cepat mengambil tongkat itu dari Lin. Tidak lama Kerasakti kembali nih, lalu Lin memberitahu bahwa tongkatnya diberikan ke naga laut. Kerasakti pun marah, kemudian menghubungi naga untuk mengembalikan tongkatnya. Naga tidak mau karena dia akan menggunakan tongkat itu untuk menguasai dunia dengan menenggelamkan dunia. Mendengar itu Lin kaget bahwa naga mempunyai niat jahat. Dia merasa bersalah nih dan akan membantu Kerasakti mendapatkan tongkatnya lagi. Namun Kerasakti sudah kecewa dengannya dan tidak mau bantuan dari Lin. Di sisi lain di bawah lautan naga laut memulai acaranya dan menancapkan tongkatnya kembali. Kekuatan tongkat itu membuat naga semakin besar dan akan menenggelamkan dunia. Kerasakti pun muncul dan meminta tongkatnya kembali hingga mereka pun bertarung. Para warga desa menyaksikannya, lalu Lin ikut mengevakuasi warga sebelum desa mereka tenggelam. Kerasakti tidak bisa mengalahkan naga laut nih yang kuat berkat tongkatnya. Lin meyakinkan Kerasakti akan membantunya, lalu Lin memberitahu naga cara titik kelemahan Kerasakti, yaitu serangan petir. Kemudian naga mengikuti sarannya Lin dan menyerang Kerasakti, yang tentunya malah membuat Kerasakti mendapat saluran kekuatan dari naga laut karena sekarang dia abadi. Kemudian Kerasakti ke dasar laut mengambil kembali tongkatnya. Lalu kembali menyerang naga dengan ukuran yang seimbang. Hingga akhirnya naga kembali ke tubuh yang kecil dan kabur dari Kerasakti. Lin sangat senang melihat keberhasilan Kerasakti nih. Namun Kerasakti yang dibutakan oleh kekuatan abadinya, dia menyerang Kaisar Langit. Dia pun memanggil para dewa untuk melawan Kerasakti. Pertarungan pun terjadi nih, 3 lawan 1. Hingga dimenangkan oleh Kerasakti. Lin terus menyadarkan Kerasakti untuk berhenti. Lalu muncullah Buddha yang mau menangkap Kerasakti. Lin meyakinkan Buddha bahwa Kerasakti tidak berniat menyakiti para dewa. Kemudian Lin diangkat nih oleh Buddha dan menyuruhnya menyadarkan Kerasakti. Di situ Lin mempunyai ide untuk memberi tantangan, yaitu dia harus melompat dari tangan Buddha. Jika berhasil, dia akan menguasai kerajaan Kayangan. Kerasakti pun setuju. Lalu dengan cepat dia melompat dari telapak tangannya Buddha. Yang ternyata dia masih berada di tangan Buddha dan gagal melakukannya. Di situ Kerasakti pun sadar bahwa Lin juga berada di tangan Buddha dan bekerja sama memberinya tantangan. Karena Kerasakti gagal, Buddha akan mengurungnya di dalam sebuah gunung dan memintanya meditasi selama berada di dalam batu. Jika dia sadar saat merasa kehampaan, maka Kerasakti akan menemukan jalan keluar dari sana. Tidak ada pilihan lain nih, Kerasakti menerima hukumannya. Sebelum pergi, Buddha memberi pesan kepada Lin, jika Kerasakti sudah siap, dunia akan membutuhkannya. Seperti para warga membutuhkan sosok Lin yang ikut membantu menyelamatkan desanya. Terlihat para warga menghormatinya sebagai pahlawan mereka. Setelah itu kehidupan desa kembali makmur. Lalu Lin menemui Kerasakti yang berada di dalam gunung. Lewat celah kecil Lin melihat Kerasakti yang bermeditasi. Dia sadar atas kesalahannya dan tidak berniat kabur dari batu tersebut. Kemudian Lin berpamitan kepada Kerasakti karena Buddha akan menutup celah tersebut.
Di situ Lin mengungkapkan bahwa mereka berhasil melakukan semuanya bersama, meskipun sekarang para dewa membencinya. Namun Lin merasa Kerasakti adalah keluarganya. Lalu Lin mengembalikan tongkat yang disimpannya ke Kerasakti. Setelah itu mereka berpamitan nih sebelum celah gunung tertutup. Keep riding his Kemudian gunung itu disegel. Lin yakin nih bahwa Kerasakti akan segera bebas. Di akhir film 500 tahun kemudian, terlihat biksu suci beserta 2 silumannya membuka segel gunung. Ternyata mereka utusan Buddha nih untuk membebaskan Kerasakti agar bergabung dengan mereka membasmi siluman dan melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci. Yang tentunya dengan senang hati nih Kerasakti bersedia bersama tongkatnya dia akan kembali bertarung. Di awal film dikisahkan terbentuknya siluman pertama saat bumi dan langit dipisahkan, yaitu bernama Yuandi. Dia menjadi leluhur iblis yang sangat kuat. Dia ingin menyatukan 3 alam, yaitu dewa bumi, langit, dan akhirat. Kemudian para tentara surgawi dan dewa gagal menaklukkan Yuandi. Hingga akhirnya ada seorang murid Buddha yang berkorban untuk mengeluarkan seluruh energi Chi-nya untuk menyegel Yuandi di dalam tanah hitam. Nah, itulah cerita dalam buku yang dibaca siluman babi bernama Baji dan siluman ikan bernama Wuching. Dan ini adalah guru mereka bernama Xuanzang. Kemudian datanglah siluman lain yaitu Sun Wukong. Mereka bertiga ini melakukan perjalanan menemani Xuanzang untuk mencari kitab suci. Sampailah mereka di sebuah kuil yang indah. Xuanzang mulai berdoa di sana sementara Sun Wukong mengamati keadaan sekitar. Lalu datanglah Baji memberitahu Sun Wukong bahwa di sana terdapat buah yang istimewa. Mendengar itu mereka tertarik dengan buah tersebut. Kemudian mereka mengikuti dewa-dewa muda ke tempat tersembunyi nih keberadaannya buah istimewa. Sesampainya di sana mereka melihat pohon berdaun putih yang memiliki buah ginseng suci. Setelah dewa-dewa muda pergi dari sana, Baji dan Sun Wukong langsung mengambil 1 buah. Namun saat Baji mau memakannya, tiba-tiba buah itu menghilang. Sun Wukong pun tahu nih bahwa ada dewa tanah yang bersembunyi. Lalu dia menuduh dewa tanah lah yang mengambil buah itu. Namun dewa tanah membantahnya. Kemudian dewa tanah memberitahu nih bahwa buah ginseng itu sangat istimewa karena bisa memperpanjang umur 47.000 tahun. Belum selesai dewa tanah menjelaskan, Sun Wukong langsung mengambil 3 buah di sana. Setelah itu mereka menemui Wuching untuk memakan buah ginseng istimewa bersama. Kemudian mereka memakan buah tersebut. Lalu para dewa-dewa muda mengetahui nih bahwa mereka mencuri buah ginseng dan menuduh mereka memakan 4 buah ginseng. Di sini Sun Wukong pun jujur bahwa hanya mengambil 3 buah saja dan gurunya tak ikut memakan buah tersebut. Namun dewa-dewa muda tetap menuduh guru mereka memakannya. Hingga akhirnya membuat Sun Wukong marah dan mengamuk. Di sini terlihat dewa-dewa muda tak bisa mengalahkan kekuatan Sun Wukong. Di sisi lain, dewa langit mengetahui Sun Wukong yang mengamuk. Terlihat Sun Wukong yang mengamuk menghancurkan pohon ginseng hingga hancur. Kemudian datanglah dewa langit yang ternyata guru dari para dewa muda. Lalu dewa langit dengan cepat menyegel pohon ginseng yang hancur. Di sini Xuanzang pun meminta maaf atas kekacauan yang Sun Wukong buat. Namun dewa langit yang marah tetap menyerang Sun Wukong. Hingga akhirnya Sun Wukong tak sengaja menghancurkan segel di sana dan melepaskan roh yang berada di dalam tanah. Roh itu akhirnya menculik Xuanzang. Kemudian Sun Wukong berusaha menyelamatkannya. Namun terlambat, Xuanzang dibawa pergi oleh roh tersebut. Dan ternyata roh itu adalah leluhur iblis yang dipenjara di bawah pohon suci. Di sini Sun Wukong harus cepat menyelamatkan Xuanzang karena dalam 3 hari leluhur iblis akan menjadi wujud yang sempurna. Dan dia juga harus mengalahkan leluhur iblis itu atau dia akan kembali dikurung di bawah gunung. Di sisi lain, leluhur iblis membawa Xuanzang ke tempat yang dipenuhi dengan iblis lainnya. Di sana para iblis menyembah leluhur mereka yang telah kembali. Sementara dewa-dewa muda melaporkan kepada Kaisar Langit tentang Sun Wukong yang menghancurkan pohon suci dan melepas leluhur iblis.
Kemudian Sun Wukong, Baji, dan Wuqing pergi mencari keberadaan Xuanzang, namun tak menemukannya. Tiba-tiba muncullah sosok aneh yang ternyata dia adalah saripati hidup yang memiliki energi Qi. Lalu dia mengatakan nih bahwa dapat menyegel Yuandi, tapi Sun Wukong gak percaya. Setelah Sun Wukong mendapatkan informasi bahwa yang dapat mengetahui keberadaan leluhur iblis adalah Dewa Gunung, yang mana dia yang megang kendali. Ternyata leluhur iblis tahu bahwa murid Xuanzang sedang mencarinya. Setelah itu mereka pergi untuk bertemu Dewa Gunung. Nah, saat mereka sampai di pemukiman, tiba-tiba muncullah pasukan iblis. Lalu Sun Wukong di sini pun melawan mereka. Kemudian iblis lainnya mengubah warga di sana menjadi zombie. Melihat saripati hidup diincar oleh para iblis, Sun Wukong mencoba menyelamatkannya. Dengan mudahnya Sun Wukong mengalahkan para iblis. Saripati merasa sedih nih melihat pemukiman hancur akibat serangan para iblis. Kemudian dengan kekuatan Qi-nya dia mengembalikan warga yang menjadi zombie kembali normal. Setelah itu Sun Wukong dan lainnya menuju ke tempat Dewa Gunung dengan menggunakan awannya. Sampailah mereka di sebuah kuil Dewa Gunung, tapi tak ada siapapun di sana. Kemudian Baji dan Wuqing pergi untuk mencari Dewa Gunung. Saat sedang menunggu, tiba-tiba muncullah energi jahat yang dikirim leluhur iblis untuk menculik Saripati. Di sini Sun Wukong pun melawan energi jahat yang masuk ke dalam patung Dewa Gunung. Hingga akhirnya Sun Wukong berhasil mengalahkannya, tapi dia membuat kuil menjadi hancur. Kemudian datanglah Dewa Gunung asli. Sun Wukong pun langsung menanyakan keberadaan leluhur iblis. Lalu diantarlah mereka ke tempat keberadaan leluhur iblis, yang ternyata leluhur iblis ini bersembunyi di puncak gunung Millennium. Sementara di dalam puncak Millennium, para siluman dan iblis berkumpul menyambut kembalinya leluhur iblis. Kemudian mereka menuju puncak Millennium, namun tak membawa Saripati karena jika kekuatan Qi-nya hilang maka dia tak bisa bereinkarnasi. Ternyata kedatangan mereka diketahui dan sudah disambut oleh para siluman di sana. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Hingga akhirnya para siluman kalah, lalu muncullah leluhur iblis dengan wujud siluman yang siap melawan mereka. Tapi mereka tak bisa menandingi kekuatan leluhur iblis, hingga membuat babak belur. Kemudian leluhur iblis mengincar Saripati. Melihat itu Sun Wukong melindungi Saripati dengan segelnya. Dari kejauhan Saripati melihat mereka bertiga dibantai habis nih oleh leluhur iblis. Lalu dia menghampiri Saripati dan mencoba menghancurkan segel itu.
Kemudian Sun Wukong yang sudah lemas melindungi Saripati di dalam segelnya. Hingga segel itu berhasil dihancurkan. Lalu leluhur iblis membawa Xuanzang untuk menyaksikan murid-muridnya yang sekarat. Kemudian energi emas milik Xuanzang diserap olehnya. Di sini Sun Wukong yang melihat itu tak bisa berbuat apapun. Setelah menyerap energi Xuanzang, leluhur iblis menghajar Sun Wukong karena tak mau mengakui kekalahannya. Saripati yang melihat itu sangat marah dan mengerahkan semua kekuatan Qi-nya untuk mengalahkan leluhur iblis. Namun kekuatannya tak mempan melawan leluhur iblis menjadi kuat nih karena menyerap energi Xuanzang. Mau tidak mau nih Saripati memasukkan energi Qi ke dalam tubuh Sun Wukong yang sudah mati. Sementara leluhur iblis sangat senang nih karena kemenangannya, tanpa tahu bahwa Sun Wukong sudah bangkit kembali dengan wujud baru dan siap menyerangnya. Dengan rasa amarahnya dia menghajar habis-habisan leluhur iblis. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan leluhur iblis dengan gada emasnya. Lalu jiwa energi Qi yang ada di tubuhnya membangkitkan kembali Baji dan juga Wuqing. Kemudian energi iblis yang gelap mulai menghilang dan matahari pun mulai menyinari di sana. Kemudian mereka bertemu kembali dengan guru mereka yaitu Xuanzang. Di akhir film nih, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari kitab suci. Sebelumnya Sun Wukong meminta Dewi Kuan Yin untuk menghidupkan kembali pohon suci yang dia hancurkan. Namun dia tidak bisa karena yang bisa menghidupkan hanya sisa energi Qi yang ada di tangan Sun Wukong. Lalu perlahan pohon suci itu mulai tumbuh kembali beserta buah-buahnya. Di awal film diperlihatkan sang raja kera bernama Sun Wukong yang telah melanggar aturan di istana surgawi. Hal itu membuat para jenderal dan dewa marah menyerang dirinya. Hingga akhirnya Sun Wukong mengalahkan mereka semua. Lalu Sang Buddha Agung turun tangan untuk menyegelnya di sangkar es jauh di dalam Gunung Wuxing. Singkat cerita, 500 tahun kemudian ada sekelompok orang yang mendaki gunung. Tiba-tiba muncullah siluman gunung yaitu troll menyerang mereka semua hingga tewas. Salah satu ibu yang membawa bayinya menyelamatkan diri dengan melompat ke jurang. Setelah itu, seorang kakek yang berada di hutan mendengar suara tangisan bayi di sungai. Melihat bayi itu, si kakek memutuskan untuk merawatnya. Singkat cerita, bayi itu sudah besar. Dia bernama Jiang Liu yang mengidolakan Sun Wukong. Ternyata si kakek adalah seorang biksu. Liu mengatakan nih bahwa dia ingin belajar kungfu untuk mengalahkan para siluman. Namun kakeknya memukulnya dan mengatakan bahwa dia hanya perlu fokus untuk belajar sebagai biksu. Tiba-tiba sekumpulan troll menyerang warga desa dan menculik anak-anak di sana. Lalu di situ salah satu troll membawa bayi perempuan. Liu muncul nih menyelamatkan bayi itu. Kemudian para troll yang melihat itu langsung mengejarnya. Liu yang mencoba lari dari troll terjatuh ke dalam jurang bersama dengan bayi tersebut.
sementara si kakek mencari keberadaan Liu. Hingga akhirnya mereka selamat. Lalu Dewa Tanah membantu mereka mencari buah untuk dimakan. Tapi Liu kaget melihat jejak kaki troll. Dan benar aja nih, troll muncul di hadapannya dan mengejar mereka. Lalu Liu masuk ke dalam gua untuk bersembunyi. Saat dia menjelajahi ke dalam gua, dia menemukan bongkahan es di sana. Karena penasaran, Liu menyentuh bongkahan es tersebut. Tiba-tiba bongkahan es itu hancur. Secara bersamaan nih, para troll mengetahui keberadaan Liu dan mencoba menangkapnya. Namun nih, tiba-tiba muncul seseorang dari pecahan batu tersebut, yang ternyata dia adalah Sun Wukong. Kemudian para troll yang tidak mengenalinya menyerang Sun Wukong. Meskipun tangannya masih tersegel, dengan mudahnya dia mengalahkan para troll di sana. Setelah itu Sun Wukong pergi begitu saja meninggalkan Liu. Terlihat Sun Wukong sangat senang telah bebas dari penjara. Namun salah satu tangannya masih tersegel yang mengakibatkan kekuatannya tidak berfungsi. Sun Wukong pun berusaha melepaskan gelang segel di tangannya, tapi gelang itu tak bisa terlepas. Liu yang diam-diam mengikutinya tak sengaja mendengar bahwa Sun Wukong adalah Raja Kera. Mengetahui hal itu, Liu sangat senang karena bertemu langsung dengan idolanya. Karena itu Liu terus mengikuti Sun Wukong yang pergi sambil menanyakan nih beberapa hal kepada Sun Wukong. Tiba-tiba muncullah Dewa Gunung yang menjelma menjadi siluman batu yang diutus oleh Buddha Agung untuk menahan Sun Wukong. Dia mengatakan bahwa Sun Wukong tidak mempunyai kekuatan karena gelang segel di tangannya. Kemudian dia menyerang Sun Wukong yang mencoba kabur darinya. Karena kekuatannya hilang, Sun Wukong tidak bisa menandinginya. Hingga akhirnya Liu membantu Sun Wukong dengan melepaskan kertas jimat di punggung Dewa Gunung. Di situ Liu berhasil melepaskan jimat itu dan Dewa Gunung pun hancur. Namun Liu ikut jatuh dari tebing bersama dengan hancurnya Dewa Gunung. Di sisi lain, para troll berada di markasnya. Dia melapor tentang keberadaan Sun Wukong kepada pimpinannya. Mendengar itu, dia ingin memastikan nih apakah itu Sun Wukong si Raja Kera. Kembali ke Liu yang ternyata dia diselamatkan oleh Sun Wukong. Liu merasa aman nih karena ada Sun Wukong yang sangat sakti. Tanpa dia tahu, Sun Wukong mencoba melepaskan gelangnya agar kekuatannya kembali. Kemudian Liu merasakan ada seseorang di sana dan mencari tahu. Lalu dia memasuki kuil dan bertemu dengan Buddha Agung. Liu pun keluar memberitahu Sun Wukong. Kemudian Buddha Agung itu membacakan mantra untuk menakuti Sun Wukong. Tapi tiba-tiba dia berubah menjadi siluman babi. Liu memberitahu bahwa dia adalah Sun Wukong, namun siluman itu tak mempercayainya. Lalu siluman itu menyerang Sun Wukong untuk membuktikannya. Namun dia diserang balik oleh Sun Wukong dan ternyata siluman itu adalah Jenderal Tianpeng yang dilemparkan oleh Sun Wukong dari surgawi hingga mendarat di kandang babi yang membuatnya berubah menjadi siluman babi. Setelah itu Jenderal Tianpeng diam-diam mengikuti mereka bertiga sambil merubah wujudnya karena ternyata dia mempunyai kekuatan berubah wujud. Di perjalanan muncullah naga putih di hadapan Liu yang akan menyerangnya. Dengan cepat Sun Wukong pun melindungi mereka dan meminta mereka untuk tidak bergerak. Hingga akhirnya naga putih itu pergi meninggalkan mereka. Melihat Liu yang hampir terbunuh oleh naga, dia berniat akan mengantarkan Liu bertemu dengan kakeknya serta mengantarkan bayi itu. Di sini Jenderal Tianpeng ikut dengan mereka. Mereka pun mulai perjalanannya. Di sisi lain si kakek sedang mencari keberadaan Liu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah rumah untuk beristirahat. Saat memasuki rumah itu, mereka bertemu dengan wanita dan pria pemilik rumah. Namun bayi itu terlihat ketakutan melihat wanita pemilik rumah tersebut. Begitu juga Sun Wukong yang curiga nih dengan pemilik rumah itu. Tapi mereka tetap melanjutkan untuk bermalam di sana. Lalu Tianpeng yang kelaparan mencari makanan di dapur. Namun dia ketahuan nih oleh pria itu dan tak sengaja membuatnya pingsan. Kemudian si wanita itu keluar dan Tianpeng berubah wujud menjadi pria itu agar tidak ketahuan. Di sini wanita tersebut terus berbicara kepada Tianpeng dan menunjukkan wujud asli wanita itu yang ternyata siluman. Di sini Tianpeng tak bisa menahan wujudnya yang akan kembali seperti semula. Hingga akhirnya wujudnya kembali dan diketahui oleh siluman itu.
Tianpeng pun diserang olehnya. Namun muncullah Sun Wukong yang dari awal sudah curiga dengan wanita siluman itu. Seketika para troll bermunculan di sana. Sementara itu, wanita siluman masuk ke kamar Liu untuk mengambil bayi tersebut. Lalu Tianpeng mencoba melindungi Liu dan bayi itu. Kemudian mereka semua mencoba kabur dari sana. Tapi datanglah pimpinan troll bernama Hundun yang mengubah para troll menjadi kuat dan menyerang mereka. Sun Wukong berhasil mengalahkan para troll dengan tongkat bambunya. Lalu dia pergi dari sana. Namun saat mereka di perjalanan, muncullah Hundun yang menculik bayi perempuan itu. Kemudian Sun Wukong mencoba melawannya, namun Sun Wukong tidak mampu melawan kekuatannya. Lalu Hundun pun pergi membawa bayi itu dan meledakkan perahu mereka. Hingga akhirnya mereka selamat dan sampai ke daratan. Lalu Liu meminta kepada Sun Wukong untuk menyelamatkan bayi itu. Namun dia menolak karena dia tak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatannya. Kecewa dengan jawaban Sun Wukong, Liu pun pergi sendirian untuk menyelamatkan bayi itu. Saat Liu di perjalanan, dia bertemu dengan troll yang mengikuti mereka. Di sisi lain, Sun Wukong kesal karena gelang segelnya tak bisa terlepas. Kemudian dia melihat boneka Sun Wukong yang mengingat perkataan Liu bahwa dia adalah raja kera yang sangat luar biasa dan membuatnya sadar dengan jati dirinya. Dia pun memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Di sisi lain, di tempat Hundun terlihat dia sedang bersiap melakukan ritual dengan mengorbankan semua anak yang diculiknya, yang mana untuk mendapatkan kekuatan magis. Liu yang diam-diam berada di sana diketahui oleh para troll. Untung aja nih ada kakeknya yang datang menyelamatkan Liu dan mengalahkan troll. Liu sangat senang bertemu kembali dengan kakeknya, namun mereka terjatuh tepat di kurungan anak-anak yang dijadikan ritual dan membuat Liu dan anak-anak keluar dari tempat ritual. Lalu Hundun marah karena Liu mengacaukan ritualnya dan menanyakan keberadaan Sun Wukong sambil mencekik Liu. Tiba-tiba muncullah naga di sana. Ternyata itu adalah Sun Wukong dan Tianpeng yang menaiki naga. Kemudian akhirnya Sun Wukong pun dan Hundun bertarung. Di sini Sun Wukong berhasil mengalahkan Hundun dan menjatuhkannya ke dalam jurang. Mereka pun akhirnya senang karena merasa telah menang. Tiba-tiba gerhana matahari terjadi. Ternyata Hundun berubah menjadi monster raksasa yang sangat marah. Mereka semua mencoba untuk kabur, hingga membuat Liu, kakek dan anak-anak hampir jatuh ke bawah tebing. Monster itu menyerang Sun Wukong hingga dia terjepit di bebatuan. Melihat itu, Liu mencoba membantu Sun Wukong dengan mengalihkan perhatian monster itu. Namun aksinya malah membuat monster itu semakin marah dan mengincar dirinya. Akhirnya Sun Wukong pun terbebas dari bebatuan. Dia pun mencoba menolong Liu yang dikejar monster itu.
Di sini Sun Wukong tak berhasil menyelamatkan Liu yang diserang oleh monster. Lalu dia mencoba mencari Liu yang tertimpa reruntuhan batu. Sayangnya Liu sudah tidak bisa diselamatkan. Hal itu membuat Sun Wukong sangat sedih dan marah kepada monster itu, hingga membuat gelang segel lepas dan mendapatkan kembali kekuatannya. Di sini Sun Wukong pun menyerang monster itu dengan penuh amarah dan dengan mudahnya dia mengalahkan monster itu. Setelah itu Sun Wukong mendengar suara Liu memanggilnya. Di akhir film diperlihatkan Liu yang selamat. Dia bersama kakeknya mengantarkan anak-anak yang diculik ke keluarga mereka dengan menggunakan awan Sun Wukong. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.